Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Regita Cahaya Maharani dengan NIM 221081081029. Di sini saya akan mengkampanyekan tentang anti nafsa. Apa sih nafsa itu? Nafsa yaitu zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kejiwaan seseorang sebagai pengguna nafsa. Nafsa itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di sini saya akan membahas ketiganya tersebut. Yang pertama yaitu narkotika, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman dan organisme lainnya. Narkotika dapat mengakibatkan penurunan kesadaran sehingga biasanya digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dalam dunia medis. Sedangkan narkotika terdapat 3 golongan narkotika, yaitu golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang biasa digunakan dalam ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan dalam terapi. Narkotika jenis ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Beberapa contoh narkotika golongan 1 adalah kokain, heroin, dan ganja. Selanjutnya yaitu jenis narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang digunakan dalam bidang medis sebagai obat dan terapi. Selain itu, narkotika jenis ini juga bisa dipakai dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti contoh di golongan 1, golongan 2 juga memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Beberapa contoh narkotika golongan 2 adalah morfin dan petedin. Dan yang terakhir dari golongan narkotika, golongan 3, yaitu narkotika yang biasa digunakan sebagai obat dan atau untuk terapi. Narkotika ini juga sering digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu narkotika golongan 3 adalah kodein. Selanjutnya, jenis dari nafsa yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sistematis yang tidak termasuk narkotika dan tidak memiliki khasiat psikoaktif. Psikotropika itu sendiri juga memiliki beberapa golongan, yaitu golongan pertama adalah psikotropika yang biasa digunakan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi. Contohnya yaitu psikotropika golongan 1 adalah ekstasi. Yang kedua, golongan 2. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi. Contohnya yaitu amfetamin. Selanjutnya golongan 3, yaitu psikotropika golongan 3 yang digunakan sebagai obat dan terapi. Contohnya fenobarbital. Dan yang golongan keempat, ini adalah golongan terakhir, yaitu psikotropika ini biasa digunakan dalam dunia medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu diazepam dan nitrazepam. Jenis nafsa yang terakhir yaitu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang berpengaruh secara psikoaktif di luar zat narkotika dan psikotropika. Zat adiktif meliputi hal-hal berikut. 1. Alkohol. Alkohol adalah salah satu zat adiktif yang mengandung etanol, etil, alkohol yang mampu menekankan susunan saraf pusat. Terdapat 3 jenis minuman beralkohol, yaitu golongan A dengan kadar etanol 1-5%, 2. Golongan B dengan kadar etanol 5-20%, 3. Golongan C dengan kadar etanol 20-45%. Selanjutnya, inhalasi. Inhalasi merupakan zat berwujud gas atau solvent, zat pelarut yang mudah menguap. Inhalasi terdapat pada benda-benda yang dipakai sehari-hari di rumah, di kantor, dan selainnya. Setelah membahas tentang jenis-jenis nafsa juga golongannya, kita akan melanjutkan yaitu gejala penyalahgunaan nafsa. Bagi pengguna nafsa ini sendiri bisa mengakibatkan pengguna menjadi kecanduan, yaitu 1. Gejala pasien pengguna zat sedatif hipnotik. 1. Menurunnya sifat menahan diri. 2. Jalan tidak stabil. 3. Koordinasi motorik menurun. 4. Bicara menjadi cadel. 5. Kurang perhatian.
6. Sangat gembira dan tiba-tiba menjadi depresi. 7. Meningkatnya rasa kepercayaan diri yang berlebihan. 2. Gejala pasien pengguna ganja, yaitu 1. Kontrol diri menghilang. 2. Euforia ringan. Dan 3. Menurunnya motivasi diri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gejala pasien pengguna alkohol. Yang pertama, sering murung dan pendiam, dan kontrol diri menurun. Selanjutnya, agresif. Pengguna bisa koordinasi motorik terganggu, partisipasi dalam dunia sosial pun menurun. Yang keempat yaitu gejala pasien pengguna opioid, yaitu bisa mengakibatkan yang pertama mengantuk, 2. Bicaranya bisa cadel, 3. Koordinasi motorik terganggu, 4. Acuh terhadap lingkungan sekitar, dan yang kelima menjadi manipulatif. Yang kelima yaitu gejala pasien pengguna kokain. Gejala pasien pengguna kokain biasa memiliki ciri-ciri hiperaktif, iribilitas, 3. Halusinasi, 4. Sangat tegang, 5. Insomnia. Dan juga biasa sering membesar-besarkan masalah yang ada. Efek dari penggunaan nafsa ada beberapa contohnya. 1. Terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf di otak yang mengakibatkan gangguan mental dan perilaku yang berbeda oleh penderita. 2. Terganggunya sistem kognitif atau pikiran, afektif, perasaan, dan emosi, psikomotor, perilaku, dan aspek sosial. 3. Kerusakan organ dalam tubuh. 4. Kematian. Dari efek yang saya sebutkan, ada cara yang untuk mengatasi tentang pengguna yang sudah dapat memakai nafsa, yaitu 1. Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan kondisi pecandu nafsa hingga kembali secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Biasanya artis-artis pengguna nafsa ini, beberapa dari mereka ada yang direhabilitasi di beberapa tempat terdekat dari tempat tinggal mereka. Terus yang kedua yaitu terapi. Terapi adalah upaya untuk mengurangi gejala putus zat yang biasanya dilakukan dengan cara detoksifikasi tanpa substitusi, di mana pasien tidak diberi obat untuk menghilangkan gejala putus zat tersebut. Detoksifikasi dengan substitusi, di mana pasien diberikan obat untuk membantu mengurangi gejala putus zat seperti kodein, metadon, dan buprenorfin. Pencegahan penyalahgunaan nafsa mengingat dampaknya yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Dari beberapa penjelasan yang tadi, kita juga dapat menangkap beberapa upaya supaya kita terhindar dari penyalahgunaan nafsa, yaitu jangan tergoda untuk menggunakan nafsa sekalipun diajak oleh orang-orang sekitar. 2. Pentingnya memilih teman. Memilih teman yang baik itu dapat memengaruhi perilaku kita juga. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang tentang baik-baik, maka kita akan mengikuti alur lingkungan kita. Namun, kalau kita berada dalam lingkungan yang tidak baik, bisa menjerumuskan kita ke dalam mara bahaya. Yang ketiga yaitu jangan coba-coba menggunakan nafsa hanya untuk penenang dari masalah yang dihadapi. Yang keempat, memiliki hubungan baik dengan keluarga, karena setiap perilaku kita itu adalah dari keluarga. Apabila keluarga kita baik, maka kita juga akan baik, di mana kita harus mendekatkan diri kepada keluarga supaya kita dapat sharing-sharing dengan baik, juga kita dapat memiliki hubungan yang erat dengan keluarga secara baik, dan kita juga memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga dengan cara tersebut. Sekian dari
penjelasan saya dari awal hingga akhir. Apabila ada yang kurang jelas ataupun ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.